Pernah nggak sih kita merasa harus nunggu momen yang pas banget, nunggu sinyal yang jelas baru berani ambil langkah besar? Tapi gimana kalau panggilan terbesar dalam hidup kita itu justru datang di tengah ketidakpastian yang paling pekat? Nah, itulah yang akan kita pelajari dari kisah luar biasa Horace Underwood, seorang pria yang nekat menabur iman di tanah yang kelihatannya paling mustahil. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan melihat kondisi yang super berat di tanah yang belum siap. Terus kita akan gali prinsip yang jadi motor penggeraknya, ketaatan di atas kepastian. Kita juga bakal lihat strateginya yang cerdas banget dalam menabur melalui pendidikan, lalu belajar soal kerendahan hatinya sebagai penabur bukan penuai, dan terakhir kita akan lihat hasil akhirnya yang luar biasa di warisan buah yang melimpah. Yuk, kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh kita refleksi sebentar. Pikirin hidup Anda sekarang. Ada nggak sih sebuah panggilan atau ide yang terus-terusan Anda tunda? Mungkin alasannya karena ngerasa waktunya belum pas, atau dukungannya belum ada, atau mungkin hasilnya terlalu nggak pasti. Kita semua pernah di posisi itu kan? Dan ternyata, dilema yang kita rasakan ini, itu bukan hal baru loh. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang bilang kalau kita terlalu sibuk ngeliatin angin dan awan yang jadi simbol kondisi sempurna, ya kita nggak akan pernah mulai menabur, apalagi menuai. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Pertarungan antara nunggu kepastian dan keberanian buat melangkah dalam iman. Oke, kita masuk ke bagian pertama dan kenalan sama tokoh utama kita. Jadi, siapa sih Horace Underwood ini? Dan separah apa tanah yang belum siap yang harus dia hadapi? Coba deh bayangin situasinya. Anda tiba di Korea akhir tahun 1800-an. Bukan buat liburan, tapi buat bawa sebuah gagasan yang sama sekali asing ke sebuah negeri yang terkenal sangat tertutup. Nggak ada komite penyambutan. Malahan, semua yang Anda bawa itu dilihat dengan penuh curiga. Prospeknya, nol besar. Nggak ada jaminan keamanan, apalagi jaminan keberhasilan. Nah, inilah realitas dari tanah keras itu. Bukan cuma soal tanahnya gersang, tapi ini soal tembok budaya dan spiritual yang tinggi banget. Setiap pintu rasanya tertutup, setiap jalan buntu. Ini benar-benar definisi dari memulai dari nol di lingkungan yang kayaknya sama sekali nggak menginginkan kehadiran Anda. Pertanyaannya, kok bisa ada orang yang mau masuk ke situasi kayak gini? Kalau pakai logika biasa, pasti mustahil. Jawabannya ada di prinsip kedua ini, sebuah prinsip yang luar biasa, ketaatan di atas kepastian. Nah, disinilah letak kuncinya. Underwood itu mengubah pertanyaannya. Bukan lagi, apakah ini bakal berhasil, tapi dia bertanya, apakah ini panggilan saya? Pergeseran kecil ini mengubah segalanya. Bayangin bedanya, dari yang tadinya terikat sama keraguan akan hasil, jadi bebas melangkah karena yakin sama panggilan. Panggilan inilah yang jadi kompasnya. Bukan peta jalan yang super detail atau analisis untung rugi. Ini lebih ke keyakinan mendalam yang menunjuk ke satu arah. Dan itu yang ngasih dia kekuatan buat terus jalan, bahkan di jalan yang gelap dan gak pasti. Jadi, inilah definisi ketaatan yang sejati. Bukan cuma nungguin perintah, tapi bertindak aktif karena ada keyakinan dari dalam. Ini soal keberanian untuk mulai berlayar, bahkan saat angin dan awan sama sekali nggak mendukung. Tapi Underwood ini bukan cuma modal nekat loh, dia datang dengan strategi jangka panjang yang sangat cerdas. Yuk kita lihat gimana cara dia menanam benih-benih perubahan itu. Bukan cuma di permukaan, tapi jauh di dalam akarnya. Metodenya itu jenius. Ada dua langkah utama. Pertama, dia sadar pesannya nggak akan ada artinya kalau orang nggak ngerti. Jadi dia bantu menerjemahkan Alkitab. Kedua, dia tahu pemahaman itu butuh fondasi. Makanya dia mendirikan sekolah. Dia nggak cuma ngasih ikan, tapi ngasih kayu sekaligus ngajarin cara memancing. Nah, ini dia alasan dibalik strateginya. Iman menurut keyakinan dia itu nggak muncul dari ruang hampa. Iman itu tumbuh dari apa yang didengar dan dipahami. Jadi pendidikan itu bukan tujuan akhir, tapi cara buat mengolah tanah hati, biar benih firman bisa tumbuh subur di sana. Dan ini pelajaran strategis yang luar biasa buat kita. Underwood memilih pendekatan yang dalam ketimbang lebar. Daripada nyebar benih asal-asalan kemana-mana, dia fokus menanamnya dalam-dalam di beberapa orang karena dia percaya mereka inilah yang akan tumbuh jadi pohon besar yang menghasilkan lebih banyak benih lagi. Oke, sekarang kita sampai ke pelajaran yang jujur aja mungkin paling susah buat kita terima, tapi sekaligus paling membebaskan.
yaitu memahami kalau peran kita itu cuma satu kepingan puzzle dalam sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Wah, ayat ini benar-benar merangkum filosofi Underwood dengan sempurna. Dia sadar betul ada pembagian kerja ilahi. Perannya spesifik, menanam. Mungkin orang lain nanti yang akan menyiram. Tapi pada akhirnya, pertumbuhan itu datang dari sumber yang lebih besar. Tugas dia cuma satu, setia sama bagiannya sendiri. Di sini kita bisa lihat bedanya. Di satu sisi ada si penabur, yang fokusnya ya pada proses, pada kesetiaan menanam benih hari ini. Underwood ada di tim ini. Di sisi lain ada si penuai, yang tugasnya melihat hasil akhir panen. Nah, Underwood dengan sadar melepaskan kebutuhannya untuk jadi penuai. Dia terima perannya sebagai penabur. Jadi, pelajarannya apa? Nilai dari pekerjaan kita itu nggak diukur dari hasil akhir yang bisa kita lihat langsung. Sama kayak setiap roda gigi di dalam mesin, nilai kita itu ada di kesetiaan kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Itulah yang bikin seluruh mesin ini bisa bergerak maju. Dan sekarang, kita tiba di bagian akhir yang paling menakjubkan. Apa sih yang terjadi puluhan tahun kemudian setelah benih-benih yang ditabur dalam iman itu dibiarkan bertumbuh? Underwood sendiri mungkin nggak pernah sempat melihat pohon ini dalam kemegahannya yang penuh. Tapi sejarah menyaksikannya. Satu benih kecil yang ditanam dengan ketaatan di tanah yang retak, puluhan tahun kemudian meledak menjadi sebuah tuayan yang melampaui imajinasi siapapun. Inilah buahnya. Gereja di Korea nggak cuma bertumbuh, tapi meledak. Bangsa yang dulunya jadi ladang misi, sekarang secara luar biasa jadi salah satu negara pengirim misionaris terbesar di dunia. Benar-benar transformasi yang dahsyat dari satu benih ketaatan. Ayat ini jadi pengingat yang pas banget. Panen itu pasti datang, tapi kuncinya ada di kata pada waktunya. Tugas kita adalah jangan menyerah dalam proses menabur, bahkan saat ladangnya kelihatan kering dan gak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi, inilah poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. Ketaatan kita hari ini, sekecil apapun kelihatannya, bisa jadi fondasi buat generasi selanjutnya. Jangan pernah remehkan kekuatan satu benih yang ditanam dengan iman besar, karena kita nggak pernah tahu pohon sebesar apa yang akan tumbuh darinya. Dan sekarang pertanyaan ini kembali ke Anda, ke kita semua. Setelah dengar kisah Underwood, coba deh pikirin, di mana tanah yang belum siap dalam hidup Anda? Mungkin itu di keluarga Anda, di tempat kerja, di komunitas, atau mungkin dalam sebuah mimpi yang rasanya mustahil banget. Di manakah Anda dipanggil untuk mulai menabur, meskipun kondisinya belum sempurna dan hasilnya belum terlihat?